Oke, halo. Jadi ini adalah menjawab dari PR yang sudah ada di minggu-minggu yang lalu, yaitu tentang mendesain pondasi bor-nya. Jadi kita mendesain pondasi bor tuh gimana sih caranya? Kemarin sudah saya jelaskan data apa saja yang kamu butuhkan untuk melakukan desain. Dan sekarang saatnya untuk membahas beberapa latihan soal yang mungkin kemarin dari PowerPoint-nya ada yang tidak bisa terdownload suaranya sehingga kalian tidak bisa mendengarkan apa sih itu isinya. Nah, saya ulangi lagi singkat saja, tapi saya akan menjelaskan dengan slide yang saya gabung dengan kelas yang setahun lalu yang hampir mirip sih pembahasan soalnya sama persis. Jadi akan saya buka filenya dulu. Kita ke sini. Oke. Jadi saya mulai ya. Jadi ini sebenarnya hampir sama. Bagaimana sih kamu merencanakan yang namanya desain pondasi bor kalau kamu punya data pengujian laboratorium? Ingat, pengujian laboratorium ini dari hasil pengujian apa? Dari hasil pengujian ini, volumetri gravimetri dan pengujian kekuatan geser tanah. Volumetri gravimetri ya dapatnya berat volume tanah, kekuatan geser tanah ya nilai sudut geser dan nilai CU-nya. Oke, sama seperti yang sudah saya jelaskan di perjumpaan-perjumpaan yang lalu. Sebenarnya pertama kali sebelum kita menghitung, maka kita tidak lupa yang namanya mengidentifikasi jenis tanah. Paling gampang mengidentifikasi jenis tanah itu cuma dua jenis. Kamu bisa menggunakan tanah berbutir, kasar, yaitu terdiri dari pasir kerikil, di mana dia tidak memiliki nilai kohesi, atau yang disebut dengan cohesionless. Lalu kemudian kalau tanah yang berbutir halus, yaitu tanah lanau dan lempung, maka dia akan memiliki nilai kohesi. Itu saja. Kemudian, yang langkah selanjutnya, setelah kamu mengidentifikasi setiap lapisan tanah, maka sebenarnya ada ini, muka air tanah. Nah, muka air tanah ini sebenarnya akan diketahui pada saat penyelidikan tanah. Kalaupun nanti memang tidak ada di manakah letak muka air tanahnya, dan kamu sebenarnya ingin melakukan asumsi letak muka air tanah, itu tidak apa-apa. Asalkan ada data dari proyek yang dulu pernah ada, atau data history background di lokasi yang akan kamu jadikan pembangunan itu, apakah dia sering terjadi muka air tanahnya tinggi atau bagaimana. Kalaupun nanti di hasil penyelidikan tanah memang tidak ada letak muka air tanahnya, tapi kalau mau diketahui, ya gunakan yang diketahui. Jadi kemudian yang saya jelaskan dulu di Mektan 2, di bawah muka air tanah kan kemungkinan pasti akan ada yang namanya gamma saturated. Artinya gamma saturated itu adalah seluruh rongga porinya akan terisi oleh air sehingga derajat kejenuhannya adalah 100%. Buka buku belajar dasnya, itu ada pengertian apa sih itu namanya gamma sat. Oke, selanjutnya akan ada yang namanya gambar perencanaan desain. Jadi, yang namanya gambar perencanaan itu pasti akan lebih dari satu, tidak bisa lebih dari banyak. Sebenarnya kalau menghitung daya dukung, yang namanya daya dukung itu harusnya dihitung setiap meter kedalaman. Tapi kalau ini adalah berdasarkan data laboratorium, kamu dapat menentukan kedalaman rencananya dulu, di kedalaman berapa. Contohnya adalah menggambarkan alternatif gambarnya ini. Berarti pada 3 lapisan tanah tersebut ada setidaknya 3 alternatif dari perencanaan si pondasi bornya. Alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Setelah digambar, jangan lupa dituliskan ada nilai QE dan QF-nya. Sebenarnya cara menggambarnya adalah demikian. Jangan ujungnya adalah lancip. Kalau ujungnya lancip, berarti kamu adalah untuk si pondasi pancang. Tapi kalau untuk pondasi bor, bawahnya ini bisa mengalami pembesaran atau tidak mengalami pembesaran tergantung dari jenis tanahnya. Sebenarnya kalau untuk jenis tanahnya pasir, ketika kamu melakukan lubang di dalam tanah dan ketika kamu memasukkan material ke dalam tanah, maka secara otomatis di ujung maka dia akan mengalami pembesaran. Nah, setelah kamu menggambarkan rencana seperti ini, berarti dari gambar 1, 2, dan 3 akan ada masing-masing nilai ujung dan friction-nya. Jangan pernah bingung. Ketika ada kata-kata QE, itu pasti berhubungan dengan N atau poin. Jadi kalau nanti lambangnya itu QE ataupun QP, itu adalah sama, N atau poin bearing, kekuatan ujungnya. Berarti di alternatif pertama, poinnya adalah di tanah pasir. QF berarti di tanah pasir. Berarti Q ultimate akan ditentukan dari daya dukung ujung pasir dan daya dukung si friction-nya. Jangan pernah bingung. Selanjutnya, nomor 2 dan 3 juga akan yang sama seperti itu.
Karena QE dan QF-nya adalah di tanah pasir, berarti yang kamu lihat adalah rumusnya QE di tanah pasir itu apa, QF di tanah pasir itu apa. Sama juga pada kondisi 2 dan 3. Dari setiap kondisi 1, 2, dan 3, maka seharusnya dihitung berapakah besarnya kekuatan dari keseluruhannya, penjumlahan dari QE dan QF sesuai dengan perencanaan gambarnya. Kalau sudah, maka selanjutnya bisa menghitung berdasarkan daya dukungnya yang sesuai dengan rumusannya. Permasalahannya yang sering terjadi itu adalah menghitung ujung di tanah pasir dan friction di tanah pasir. Ini yang saya lihat. Di alternatif pertama, tadi kan sudah dijelaskan bahwa QE-nya adalah di tanah pasir dan QF-nya adalah di tanah pasir. Maka artinya, lihat rumus pada jenis tanahnya. QE pasir, berarti lihat rumus tanah pasir untuk ujungnya. Kalau QF, berarti ya lihat di QF-nya. Ini pertanyaannya. Nih, Ki bintang atau ki aksen itu adalah penjumlahan gamma T dikali dengan H. Maka jumlah lapisannya hanya satu saja, karena di sini penjumlahan sigma, gamma T, namanya penjumlahan sigma, adalah penjumlahan dari awal sampai ke end biring yang tanah pasir. Maka QE-nya adalah hanya satu saja. Oke, hanya satu lapis saja karena dari awal sampai di akhir dia adalah satu jenis tanah. Yang kedua, lapisan kedua, ki bintang atau ki aksennya itu adalah terdiri dari dua lapisan tanah. Karena di sini dia pasir lapisan pertama dan ini adalah pasir di lapisan kedua. Kita ke QF sebenarnya. Nah, QF yang di sini. QF itu ada komponen yang namanya integral 0 sampai L tegangan vertikal dz. Yang harus diingat, tegangan vertikal di sini itu adalah komponen perkalian gamma T dikali Z. Ya. Kenapa ada gamma T dikali Z? Gamma T dikali Z itu adalah hanya di tanah pasirnya saja, bukan yang lain-lainnya. Kemudian, kalau kita lihat sebenarnya, di sini saya sudah jelaskan di minggu yang kemarin bahwa kamu tuh sebenarnya ini kalau saya ada yang salah di lapisan tanahnya tolong direvisi sendiri masing-masing. Bahwa kalau misalkan kita di ujung sini adalah tanah pasir, maka Ki itu penjumlahan dari atas sampai ke bawah. Gamma T lapisan pertama dikali ketinggian yang pertama, gamma T kedua dikali ketinggian kedua, dan gamma T ketiga dikali hanya yang ketiga. Lalu kemudian, kalau misalkan di pasir QF-nya itu adalah hanya di lapisan kedua dan ketiga, maka tegangan vertikalnya hanya untuk yang lekatan saja. Berarti tegangan vertikalnya adalah pada batasan 4 sampai dengan 6 dan 6 sampai dengan yang direncanakan. Batas integralnya adalah menggunakan batasan kedalamannya. Jadi kedalaman tanah berapa meter sampai ke berapa meter. Hasilnya akan berbeda dibandingkan dengan ketebalan lapisan, itu berbeda lagi. Jadi batasannya adalah menggunakan batasan kedalaman lapisan tanahnya. Jadi nanti kalau ada integral yang seperti ini, karena dia adalah berdekatan, maka untuk yang lapisan pertamanya dia adalah 4 sampai dengan 6. Ya iya, 4 sampai dengan 6. Integral gamma T dikali Z dz. Berarti komponen yang diintegralkan adalah komponen Z dz. Ingat, berarti komponen Z sama dengan kalau misalkan kamu mengintegralkan X sama dengan setengah X kuadrat. Hanya saja X-nya diganti dengan Z. Sehingga komponen gamma T keluarkan terlebih dahulu, komponen Z-nya akan menjadi setengah Z kuadrat dengan batasan bawahnya adalah 4 dan batasan atasnya adalah 6. Kemudian, karena dia adalah bertumpuk antara satu dengan yang lain, maka ini adalah konsep tegangan overburden. Konsep tegangan overburden itu di mana lapisan tanah akan membebani lapisan tanah lagi, berat tanah sendirinya akan terbebani terus, sehingga karena dia berdekatan, maka di sini ada komponen 2 kali gamma T. 2 itu dari mana? Dari ketebalan tanah yang di atas ini. Kalau nanti 2 itu akan berubah dengan kedalaman nanti. Jadi itu yang sering terjadi kesalahan, selalu saja menggunakan 2. Jadi integral 6 sampai berapakah batasannya? Kalau ini saya pakai misalkan kedalamannya adalah 8. Kemudian integralnya adalah integral 2 kali gamma T ditambah gamma efektif. Gamma efektif ya karena kalau ini seingat saya di sini ada muka air tanahnya, sehingga nanti di sini adalah tegangan overburden efektif pasti. Jadi adalah gamma efektif dikali dengan Z dz. Berarti ada dua komponen yang diintegralkan. Integral pertama adalah integral 2 Z 2 dz berarti menjadi 2Z karena diintegral dari 2 dz
jadilah 2Z, gamma T dikali 2Z dikeluarkan, ditambah dengan gamma efektifnya, dimasukkan ke bawah, integral Z dz. Berarti integral Z dz adalah setengah Z kuadrat, menggunakan 6 sampai 8. Ini adalah penjelasan kalau kasusnya seperti ini. Jadi, pasti akan ada banyak yang sedikit bingung kalau tidak sering latihan. Jadi, silahkan sering latihan, selamat belajar semuanya.